Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Amankan Mahkotamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia melalui Rasul Yohanes. Mereka merupakan jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Jadi kalau saya sebutin, mereka adalah jemaat yang ada dalam satu kumpulan yang melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan di Philadelphia. Dan Tuhan berpesan kepada mereka untuk peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita mau lihat saudara, sebelum saya bahas lebih dalam, saya mau katakan di bagian ini, kata mahkota di sini itu bukan tentang tiara yang ada di kepala, mahkota yang dipakai di kepala ya. Tapi kata mahkota di sini adalah mengandung pengertian pahala, upah yang akan diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang memegang apa yang ada pada mereka. Itu mahkota. Lalu peganglah apa yang ada padamu, itu pegang apanya saudara? Itu adalah peganglah, jadi berpeganglah pada prestasi rohani, tingkat kerohanian setiap saudara dan saya, termasuk jemaat di Philadelphia, untuk terus hidup dan melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan dan di mana saja. Jadi khusus mahkota ini, pahala ini disediakan bagi orang yang mempertahankan kehidupan rohaninya dalam melayani Tuhan. Karena ini juga yang Tuhan sediakan bagi jemaat di Philadelphia. Jadi Tuhan bilang, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah kehidupan rohanimu, tingkat rohanimu yang saudara pakai, yang sudah Tuhan buat untuk saudara melayani di mana saja. Dan jangan pernah membiarkan apa yang sudah saudara pegang itu dirampas oleh orang lain. Ya, kita mau lihat saudara, bagaimana mengamankan mahkota itu. Bagaimana mengamankan upah, pahala yang nanti saudara dan saya akan menerimanya ketika kita masuk dalam takhta pengadilan Kristus. Ingat, ada banyak orang, sering saudara dengar, ada banyak orang yang masuk surga nggak punya mahkota. Ini ayatnya. Jadi dia masuk surga tapi dia prestasinya nggak banyak, nggak ada. Karena apa? Karena dia tidak memegang apa yang ada padanya. Makanya Yesus tahu bahwa jemaat Philadelphia ini mereka benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi Yesus mau supaya prestasi rohani mereka dalam melayani Tuhan itu jangan sampai jatuh. Jangan sampai mereka tergoda, lalu mereka kehilangan mahkota itu. Lalu mereka nggak dapat upahnya. Lalu mereka nggak dapat bayarannya. Mereka nggak dapat apresiasi di surga. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, yang pertama, untuk mengamankan mahkota itu, yang pertama, mari saudara dan saya mempertahankan kehidupan rohani kita untuk terus kita pakai dalam melayani Tuhan dan melayani sesama dalam gereja Tuhan dan di mana saja. Seperti jemaat Philadelphia. Jadi kita mempertahankan kehidupan rohani kita untuk sinergis dengan firman Allah, untuk sejalan dengan firman Allah, untuk sesuai dengan firman Allah, untuk benar-benar hanya dikontrol oleh firman Allah. Jika kita bertahan terus dan memegang ini, maka dijamin mahkota kita pasti aman. Waktu datang pengadilan, kita akan mendapat upah atau pahala dari Yesus Kristus. Mahkota kita akan aman. Ini yang pertama. Tapi yang kedua saudara, di situ Yesus bilang,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ada peluang. Saya kasih tahu buat saudara, berarti ada peluang mahkota kita bisa tidak jadi milik kita. Ada peluang upah kita akan bisa hilang. Bagaimana caranya? Poin yang kedua, saudara dan saya tidak boleh sampai terjatuh dalam godaan dan pencobaan. Nanti saudara bilang buat saya begini, "Dah mungkin Bu, bukankah dalam hidup ini kita akan terus digodain dan dicobai?" Iya, saya katakan, tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya, di sini ada orang-orang yang bisa dipakai oleh iblis untuk menggodai saudara dan saya, untuk mencemarkan kehidupan rohani kita di dalam gereja Tuhan, untuk membuat kita keluar dari tingkat rohani yang baik dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya mahkota kita akan tidak aman. Waktu kita jatuh dalam godaan dan pencobaan, ingat, mahkota kita pasti tidak aman karena apa yang kita pegang udah terlepas. Tingkat kerohanian saudara dan saya dalam melayani Tuhan itu perlu dijaga. Jangan mencemarkan dengan apapun. Ingat, banyak godaan, banyak cobaan akan datang bagi setiap kita yang melayani Tuhan dengan tingkat rohani yang terjaga di dalam kebenarannya. Tapi Tuhan mau bilang buat saudara di poin yang kedua, saudara dan saya tidak boleh masuk di dalam pencobaan itu, tidak boleh ikuti pencobaan itu. Tapi saudara dan saya harus mengalahkan pencobaan itu dengan tetap berdiri tegak dalam firman Allah. Saudara ingat Yesus waktu dia dicobai di padang gurun. Iblis memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti. Seperti pelayanan saudara. Tapi Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus tahu dia punya otoritas hanya datang dari Bapa, bukan dari iblis. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, waktu kita ada di dalam dunia pelayanan, waktu kita sedang bergerak dengan kerohanian yang baik dalam melayani Tuhan dan terjaga, kita harus ingat, jangan mengikuti otoritas yang bukan Tuhan tetapkan dalam hidup pelayanan kita. Karena jika sampai kita mengikutinya, kita sedang tidak berpegang pada apa yang Tuhan tetapkan. Dan ingat, waktu kita jatuh, maka kita akan kehilangan mahkota itu. Maka mahkota kita enggak aman. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, pencobaan dan godaan itu memang datang supaya akan membuat kita kehilangan mahkota itu, sehingga waktu kita menghadap takhta kasih karunia Tuhan akan tercatat seperti ini. Oh, dulu punya prestasi, tapi terakhir tidak ada prestasi. Saudara pasti kehilangan mahkotanya. Karena apa? Yang tercatat ya di terakhirnya. Kalau sebelumnya prestasi rohani saudara 9 dan terakhir prestasi rohani saudara adalah -3. Tidak ada tambah baru dibagi ya. Kayak hitung nilai 0. Tapi waktu saudara jatuh dalam godaan dan pencobaan, maka mahkota saudara juga tidak aman buat saudara. Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini. Mari terus masuk di dalam dunia pelayanan dengan tingkat rohani yang terjaga, dilindungi oleh firman Allah. Tetap sinergis dengan firman Allah. Jangan bergeser dari setiap pelayanan rohani yang Tuhan percayakan buat saudara. Jangan mau digodain, dicobai untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran di dalam pelayananmu. Supaya mahkotamu pasti aman. Supaya upah yang saudara dapat ini di bumi dalam melayani Tuhan, dalam melayani gereja Tuhan, itu akan terbayarkan ketika saudara dan saya menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Selamat mengamankan mahkotamu. Amin.